Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan menjelaskan materi mengenai teori perilaku konsumen dengan studi kasus pengaruh tren viral terhadap penerapan teori perilaku konsumen dalam perspektif teori utilitas. Melalui pembahasan ini kami akan menjelaskan bagaimana sih media sosial dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan mengapa produk itu bisa viral, serta bagaimana sih teori utilitas ini dapat menjelaskan fenomena tersebut. Pernah nggak sih kalian beli sesuatu yang lagi viral di TikTok? Atau tiba-tiba cek on makanan, skincare, minuman, setelah lihat review dari influencer? Hal sebelumnya nggak terlalu butuh, tapi karena sering muncul di FYP, akhirnya jadi penasaran dan ikut membeli. Tanpa kita sadari, fenomena tersebut merupakan bagian dari teori perilaku konsumen. Di era digital sekarang, keputusan konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan, tetapi juga dari tren media sosial dan pengaruh lingkungan sekitar. Nah, fenomena seperti itu dipelajari dalam teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah cara memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan diri. Di dalam ekonomi, konsumen memilih barang yang bermanfaat tetapi tetap sesuai dengan kemampuannya. Namun, orang-orang di zaman sekarang memilih produk bukan hanya karena butuh, tetapi karena mengikuti tren dan pengaruh lingkungan. Kenapa ya saat produk viral tiba-tiba banyak orang yang ikut membeli? Padahal produk tersebut sebelumnya terlihat biasa-biasa saja. Nah, hal itu karena ada faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor yang pertama, faktor sosial. Misalnya lingkungan, teman, keluarga, bahkan media sosial itu sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Di saat orang yang banyak menggunakan suatu produk, maka banyak konsumen yang lain juga ingin ikut mencobanya. Nah, hal ini menjadi penyebab kenapa sih produk viral itu sangat cepat menyebar. Yang kedua, faktor psikologis. Contohnya rasa penasaran, ingin merasa lebih percaya diri, dan tidak ingin tertinggal tren. Hal ini membuat konsumen merasa dengan membeli produk baru yang viral dapat memberikan kepuasan serta tetap mengikuti tren. Yang ketiga, faktor budaya. Contohnya budaya nongkrong yang membuat kopi kekinian sekarang itu semakin populer. Nah, konsumen di sini bukan hanya membeli karena kebutuhan, tetapi karena mengikuti gaya hidup. Dan yang terakhir, faktor ekonomi. Nah, sebenarnya sumber pendapatan di sini sangat mempengaruhi daya beli masyarakat, tetapi banyak konsumen sekarang tetap membeli produk viral meskipun bukan menjadi kebutuhan utamanya. Pernah nggak merasa sangat senang saat pertama kali membeli barang yang viral? Tapi setelah beberapa waktu, rasanya mulai biasa saja. Nah, ternyata fenomena tersebut dijelaskan dalam teori utilitas. Teori utilitas menjelaskan bahwa konsumen membeli barang untuk mendapatkan kepuasan. Semakin besar kepuasan yang didapat, semakin besar pula keinginan untuk membeli. Namun dalam teori ekonomi terdapat konsep marginal utility, yaitu tambahan kepuasan dari setiap tambahan satu unit barang. Berdasarkan hukum the law of diminishing marginal utility, yaitu semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan yang diperoleh akan semakin menurun. Sebagai contoh, ketika pertama kali membeli skincare viral, konsumen merasa sangat puas karena merasa mengikuti tren. Nah, setelah membeli berkali-kali, rasa puas tersebut mulai berkurang. Bahkan akhirnya muncul keinginan untuk mencoba produk viral lainnya. Berikut tabel penjelasannya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tambahan kepuasan terus menurun walaupun jumlah konsumsi meningkat. Sekarang coba kita lihat fenomena nyata yang sering terjadi di sekitar kita. Pasti sebelumnya kita bertanya-tanya, kenapa sih skincare yang awalnya tidak dikenal bisa tiba-tiba sold out setelah viral di TikTok? Nah, kelompok kami memilih studi kasus skincare viral TikTok.
Produk skincare menjadi viral karena banyak dipromosikan melalui review influencer, live shopping, dan affiliate marketing. Ketika banyak content creator memberi review positif, konsumen menjadi lebih percaya dan tertarik untuk membeli. Menurut Kompas Marketing Insight 2025, kategori beauty and skincare menjadi salah satu kategori dengan penjualan tertinggi di social commerce. Selain itu, TikTok Shop berhasil meningkatkan penjualan berbagai brand lokal secara signifikan. Terdapat beberapa perilaku konsumen dalam fenomena ini. Yang pertama ada FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu ketika konsumen takut tertinggal tren. Yang kedua ada impulsive buying atau pembelian impulsif, yaitu ketika konsumen membeli secara spontan. Dan yang ketiga ada social influence atau pengaruh sosial, yaitu ketika konsumen lebih percaya influencer dibanding iklan biasa. Dan yang keempat ada konsumsi simbolik, yaitu ketika konsumen membeli produk untuk meningkatkan rasa percaya diri dan pengakuan sosial. Dalam ekonomi manajerial, perusahaan memanfaatkan tren viral melalui strategi digital marketing. Contohnya, endorsement influencer, flash sale, live shopping, dan affiliate marketing. Nah, strategi tersebut membuat produk lebih cepat terkenal dan meningkatkan permintaan pasar. Lalu, apakah semua produk viral itu bagus dampaknya? Belum tentu kan? Nah, produk viral bisa bikin bisnis menjadi lebih dikenal, apalagi untuk UMKM dan juga brand lokal. Nah, bisnis yang biasanya sepi bisa menjadi ramai dan juga penjualannya ikut drastis secara bertahap. Tetapi produk viral bisa membuat orang menjadi semakin lebih boros. Banyak orang yang hanya membeli barang karena ikut-ikut tren, bukan karena mereka butuh. Nah, akibatnya orang sering membeli tanpa ikut pikir-pikir panjang. Jadi, perilaku konsumen adalah cara seseorang untuk menentukan pilihan untuk membeli barang secara langsung untuk mendapatkan kepuasan. Nah, di zaman sekarang, media sosial sangat mempengaruhi pembelian konsumen. Karena itu, banyak perusahaan yang menggunakan media sosial untuk menarik perhatian konsumen agar meningkatkan pendapatan dari penjualan mereka itu sendiri. Sekian penjelasan dari kelompok 2 mengenai teori perilaku konsumen. Semoga teman-teman semua dapat memahami video penjelasan kami. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.